Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali. Bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, yaitu Selamatkan Air Bersih. Indonesia termasuk negara penghasil cadangan air terbesar di dunia. Namun ironisnya, setiap tahun warga Indonesia selalu mengalami krisis air bersih, baik secara kuantitas maupun kualitas. Air sungai tidak dapat dikonsumsi sama sekali karena kondisi airnya begitu kotor dan tercemar. Air tanah permukaan juga tercemar bakteri dan logam, sementara air dari pipa atau pump mengalami kebocoran atau pencurian. Masyarakat kini tinggal memanfaatkan air tanah dalam. Tetapi penggunaan secara besar-besaran tentu menimbulkan berbagai dampak dan cadangan air tanah dalam terus berkurang secara signifikan. Iya, secara umum sebenarnya kondisi penyediaan air bersih ya secara nasional itu masih relatif tidak bisa terpenuhi ya, tidak bisa terjangkau oleh publik gitu kan. Karena apa? Karena penyediaan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah itu masih sangat minim sekali ya. Baru sekitar 15% secara nasional. Kalau di Jakarta itu pipanisasi baru mencapai sekitar 60% ya. Artinya apa? Artinya ada 40% warga Jakarta yang tidak mendapatkan air bersih dari pipanisasi ya. Karena air permukaan kita sebagian besar itu juga tercemar. Ya, misalnya di Jakarta ini sekitar 60-93% itu di wilayah Jakarta ini itu tercemar bakteri E. coli, ya kan? Nah, kita ketahui juga di Jakarta ini ada 13 sungai, kemudian ada sekitar 40-an situ gitu kan. Tetapi kondisinya itu 83% sungai di Jakarta ini tercemar berat. Artinya dari 13 sungai yang ada itu ada sekitar 9 sungai lah itu tercemar berat. Sisanya itu tercemar sedang, tidak ada yang baik, gitu kan? Nah, kemudian 79% situ, gitu kan, sekitar 40-an yang ada di Jakarta ini juga dalam kondisi yang buruk. Bagaimana dengan air dalam? Air dalam juga eksploitasinya sangat berlebihan sekarang, melebihi daya dukung lingkungannya, sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut, ya kan? Nah, sehingga di beberapa tempat justru airnya payau. Ini harus ada penertiban dan penegakan hukum juga terhadap industri-industri yang membuang limbahnya ke sungai. Begitu juga dalam konteks penyedotan air tanah dalam ya, yang dilakukan sebagian besar oleh industri dan perhotelan. Ya, perhotelan dan industri dia kan mengambil air tanah dalam tuh, gitu kan. Nah, ini harus dikontrol. Karena sampai saat ini penggunaannya sudah berlebihan, melebihi kapasitas daya dukung air bawah tanah yang ada di Jakarta ini. Itulah yang menyebabkan kemudian terjadinya penurunan permukaan tanah dan intrusi air laut, ya di mana ada rembesan air laut karena penyedotan yang berlebihan. Nah, ini juga harus ditertibkan. Hari Air Dunia tahun ini mengambil tema air dan ketahanan pangan. Berbagai lembaga konservasi dan forum air dunia telah melihat bahaya besar di ambang pintu. Jika kita tidak mulai menghemat air dari sekarang, air kotor seringkali berhubungan dengan kurangnya gizi dan timbulnya berbagai penyakit. Kurangnya daerah resapan air menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan air bersih.
Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Tanpa air, kehidupan berakhir. Indonesia memiliki 6% persediaan air dunia. Sayang sekali, potensi ini berkurang dari tahun ke tahun. Banyaknya daerah resapan air yang rusak dan pencemaran lingkungan menjadi penyebab utama. Diperkirakan kerusakan yang terjadi dapat mencapai 35% per tahun. Sementara kebutuhan air bersih meningkat berkali lipat setiap tahunnya. Air bersih semakin lama semakin berkurang persediaannya. Air sungai kini tidak bisa lagi dikonsumsi. Air tanah permukaan tercemar bakteri, maka haruslah digali air tanah dalam. Penggunaan air tanah yang terus-menerus dalam jumlah besar menurunkan permukaan tanah dan menyebabkan intrusi air laut. Air tanah dalam yang terlalu dieksploitasi pada gilirannya juga akan berkurang. Sementara air hujan tidak bisa terserap karena fungsi lahan resapan air semakin sempit terhimpit bangunan, lahan beton, ubin, ataupun aspal. Rata-rata kepadatan penduduk kota Jakarta mencapai 14.000 jiwa per kilometer persegi. Lebih dari 90% wilayah Jakarta adalah wilayah terbangun. Tentu, air sulit diserap. Air tanah dalam yang diambil dan tidak terisikan lagi mengurangi sumber daya air bersih. Pemukiman di sekitar Jakarta adalah wilayah paling rawan yang sudah merasakan dampak sulitnya mendapatkan air bersih.
Para ahli konservasi dunia dan Forum Air Dunia memperkirakan tanpa upaya penghematan dan penanganan sejak dini, pada tahun 2025, 2 dari 3 penduduk dunia, termasuk di Indonesia, akan kesulitan air bersih. Selain itu, krisis air akan berdampak pada ketahanan pangan. Jika kondisi saat ini dibiarkan terus, menurut data Bank Dunia, pada tahun 2025 juga akan terjadi defisit neraca pangan sebanyak 127 juta ton di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Kami memprediksikan ke depan air ini menjadi sumber konflik, ya, sumber perebutan. Bahkan ke depan terjadi perebutan air itu, ya, karena tadi air ini merupakan kebutuhan mendasar. Yang kedua, ya, air semakin langka, ya kan? Nah, bisa saja air itu tersedia, tetapi tidak bisa dikonsumsi. Harapan itu selalu ada, dan saya kira mesti tetap punya harapan, ya, bagaimanapun. Kalau ingin memperpanjang siklus kehidupan ini, ya. Nah, di Jakarta sendiri misalnya hal yang bisa lakukan bagaimana kita menghemat, ya, penggunaan air, mengkonversi konservasi, ya, mengkonservasi air gitu kan. Nah, bahkan kemudian mendaur ulangnya dan seterusnya gitu kan. Nah, di samping juga kemudian mendorong kebijakan-kebijakan negara untuk menata kembali, ya, tata guna dan distribusi air ini, ya, agar pemenuhannya bisa dinikmati oleh semua orang. Melakukan pemulihan di sungai-sungai yang tercemar gitu kan, dengan cara menghentikan sumber pencemarannya, ya kan, ya, dengan menindak tegas industri-industri yang membuang limbah ke sungai, ya, kemudian menertibkan dan mendorong kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah limbah ke sungai dan seterusnya gitu kan. Nah, begitu juga melakukan normalisasi terhadap situ-situ yang ada. Peringatan Hari Air Dunia 22 Maret lalu mengangkat tema ketahanan air dan pangan. Di Indonesia, dengan tema yang hampir sama, kita semua diajak untuk menyadari pentingnya ketahanan air bagi ketahanan pangan, di mana kesadaran untuk mempertahankan pangan bergantung dari dan sama penting dengan ketahanan air. Para ahli konservasi dunia dan Forum Air Dunia memperkirakan pada tahun 2025, 2 dari 3 penduduk dunia, termasuk di Indonesia, akan kesulitan air bersih jika upaya penghematan dan penanganan tidak dilakukan sejak sekarang. Apakah kita masing-masing telah cukup bijak dan bertanggung jawab menggunakan air? Bagaimana kemudian cara mengatasi ini? Saya kira kita sebagai sebuah negara yang berdaulat harus mengembalikan tadi. Air itu adalah barang publik. Sehingga bagaimanapun negara harus campur tangan penuh terhadap pengelolaan air. Jadi dikembalikan penguasaan air ini oleh negara, ya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya gitu kan. Kesadaran itu kan biasanya tidak begitu mudah kita dapatkan. Perlu sebuah proses dan waktu. Tapi proses ini terus mesti dijalankan, ya. Bagaimana informasi disampaikan tentang pentingnya kita untuk mengelola air dengan bijaksana gitu kan. Memakainya secara tidak berlebihan, ya.
melakukan konservasi air dengan bagaimana menata tata guna lahan di pekarangan di rumah kita ya, tidak membuang sampah ke sungai, ke badan-badan air dan sebagainya gitu kan. Nah, informasi kemudian penyuluhan ya, kampanye itu perlu terus-menerus dilakukan, termasuk saya kira peran media dalam hal ini. Nah, tentu dibarengi dengan penegakan hukum gitu kan. Di samping dalam skala individu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih mudah ya, dengan menghemat air gitu kan, penggunaannya ya, mendaur ulang ya, air cucian kita bisa gunakan untuk mencuci yang lain dan seterusnya. Data Biro Pusat Statistik tahun 2005 menunjukkan dalam setahun penduduk Indonesia menghabiskan 1,17 miliar meter kubik air. Sementara di Jakarta saja, pemakaian per orang mencapai 13 juta liter air per tahun. Sementara itu, penghematan juga sangat penting dilakukan mulai dari rumah. Menurut Badan Regulator Pelayanan Air Minum, standar kebutuhan air tiap orang rata-rata mencapai 190 liter per hari. Konsumsi terbesar pertama adalah untuk mandi dan keperluan MCK lainnya. Urutan kedua adalah untuk mencuci, baik itu mencuci pakaian, peralatan dapur, ataupun perangkat rumah tangga lainnya, termasuk juga mobil atau motor. Semua orang perlu melakukan langkah 3P mulai dari rumah, yaitu penghematan air bersih, pendayaan ulang air bekas pakai, dan pelestarian sumber air bersih. Jadi kita biasa air hujan yang baru turun itu kan dia agak kotor ya. Jadi biasa kita nggak tampung sebenarnya, biasa kita tampung yang sesudah agak lama baru dia bersih. Nah itu kita akan gunakan untuk misalnya untuk cuci ngepel lantai ya, untuk siram kakus, untuk siram tanaman gitu, dan untuk membersihkan botol-botol dan daur ulang gitu. Pemanfaatan lainnya sih untuk nyuci-nyuci depan lah, ngepel gitu aja sih sebenarnya. Yang lain sih nggak ada. Itu karena kita ada dengar ceramah dari Master Chang Yen ya, master kita, itu bagaimana cara menghemat air ya. Jadi baru kita terpikir ya air hujan itu juga bisa kita manfaatkan gitu ya. Ini baru yang ini kan udah dicuci. Jadi kita jemur. Arifin dan Mariani telah bergabung menjadi relawan Seci sejak tahun 2007. Mereka tertarik pada berbagai upaya pelestarian lingkungan. Pasangan yang dikaruniai 3 anak ini menyadari pentingnya menghargai dan bijaksana menggunakan air bersih. Ini kan kebetulan ini juga apa-apa. Mengubah perilaku orang sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 kan tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Itu juga dikatakan situ yang paling inti adalah perilaku manusia gitu loh. Jakarta dalam tempo 2 tahun ke depan udah nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan air bersih untuk penduduknya. If we do nothing, maka kita harus berpikir, mari kita berbuat. Apa yang paling basic? Ubah perilaku. Penghematan air bersih dapat dilakukan mulai dari langkah mudah,
misalnya saat menyikat gigi. Matikan air keran saat menggosok gigi, dan lebih baik lagi jika menggunakan gelas daripada air keran. Kita bisa menghemat 4 galon air per menit dengan cara ini. Mencuci mobil atau menyiram tanaman menggunakan selang memboroskan 300 liter air. Sementara dengan ember, air yang terpakai hanya 75 liter saja. Untuk mencuci baju dengan mesin, pilih mesin cuci yang hemat air. Kumpulkan pakaian hingga memenuhi mesin secara maksimal. Cara ini dapat menghemat 1000 galon air sebulan. Pendaya gunaan air bekas pakai, contohnya dengan menggunakan air sisa mencuci buah dan sayur untuk menyiram tanaman. Air ini juga dapat digunakan untuk mengepel lantai ataupun untuk membersihkan meja dan daun tanaman hias dalam ruangan. Langkah lain yang efektif untuk menghemat air adalah tidak membiarkan keran terus terbuka. Dan juga meletakkan botol air ke dalam tangki toilet. Cara ini efektif untuk menekan minimal 30% air yang digunakan saat membilas toilet. Karena air ini adalah hajat hidup orang banyak ya, dan kemudian air ini fungsinya sangat vital sekali, penting sekali, ya tidak bisa disubstitusi, ya. Maka saya kira tidak ada waktu lagi bagi kita untuk membiarkan terjadinya pencemaran baik itu di sungai, di situ, ya di badan-badan air lainnya. Kita harus bersama-sama, saya kira untuk menghentikan pengrusakan ya terhadap sumber-sumber air ini. Sambil kita melakukan upaya-upaya untuk menggunakan air secara bijaksana. Tanpa air, kehidupan berakhir. Setiap orang bertanggung jawab untuk menghemat air. Menyelamatkan bumi dimulai dari diri sendiri. Selamatkan air bersih demi kelangsungan hidup di bumi. Apa yang dilakukan hari ini akan berdampak bagi masa depan. Jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.